Perhatikan masalah berikut. Luas daerah suatu lahan parkir adalah 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil Rp5.000 per jam dan mobil besar Rp8.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, berapakah penghasilan maksimum yang diperoleh pengelola parkir? Masalah di atas memuat dua hal, yaitu 1. Adanya kendala atau pembatas. 2. Adanya tujuan atau sasaran. Kendala pada masalah tersebut di atas adalah terbatasnya lahan parkir, yaitu hanya seluas 1760 meter persegi. Terbatasnya daya tampung kendaraan, yaitu hanya memuat 200 kendaraan. Tujuan pada masalah tersebut adalah memaksimumkan penghasilan yang diperoleh pengelola parkir. Masalah yang memuat kendala serta tujuan dapat diselesaikan menggunakan program linear. Program linear adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang memuat kendala serta tujuan dan dapat dimodelkan ke dalam bentuk pertidaksamaan atau persamaan linear. Tahapan penyelesaian menggunakan program linear. Tahap 1. Membuat model matematika. Model matematika dari suatu masalah program linear terdiri dari 2. 1. Fungsi kendala atau fungsi pembatas. Fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linear berbentuk AX ditambah BY kurang sama dengan C, atau AX ditambah BY lebih besar sama dengan C, dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. 2. Fungsi tujuan atau fungsi sasaran, atau disebut juga fungsi objektif. Fungsi tujuan berupa persamaan linear dengan bentuk fx, y sama dengan ax ditambah by. Tahap 2. Menggambarkan daerah penyelesaian. Dengan menggambar grafik dari fungsi kendala, maka akan diperoleh daerah penyelesaian dari permasalahan program linear. Tahap 3. Menentukan nilai optimum. Nilai optimum dari suatu permasalahan program linear dapat berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai optimum dapat ditentukan dengan menggunakan metode titik pojok atau menggunakan metode garis selidik. Grafik pertidaksamaan linear. Grafik pertidaksamaan linear dapat digambar dengan terlebih dahulu menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong grafik dengan sumbu X terjadi jika Y sama dengan 0, dan titik potong dengan sumbu Y terjadi jika X sama dengan 0. Contoh, gambarlah daerah penyelesaian dari A. X ditambah 5Y kurang sama dengan 440. B. X ditambah Y kurang sama dengan 200. C. X lebih besar sama dengan 0. D. Y lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian bagian A. X ditambah 5Y kurang sama dengan 440. Titik potong dengan sumbu X terjadi kalau Y-nya 0.
Kalau Y-nya 0, maka X akan sama dengan 440. Titik potong dengan sumbu X adalah 440,0. Titik potong dengan sumbu Y terjadi kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y adalah 88. Titik potong dengan sumbu Y 0,88. Grafik dari X plus 5Y kurang sama dengan 440 bisa digambarkan sebagai berikut. Titik potong dengan sumbu X 440,0. Titik potong dengan sumbu Y 0,88. Hubungkan kedua titik tersebut dengan ruas garis. Kemudian tentukan daerah dari X plus 5Y kurang sama dengan 440. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama di bawah garis, atau kemungkinan kedua ada di atas garis. Untuk mengeceknya, kita ambil sembarang titik. Misalnya kita ambil titik 0,0. Titik 0,0 berada di bawah garis. Titik 0,0 memudahkan perhitungan. Sehingga kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti X ditambah 5 kali 0 adalah 0. Dan 0 itu adalah kurang dari 440. Sehingga daerah yang memuat 0,0 itu adalah merupakan daerah penyelesaian. Oleh karena itu, kita beri tanda daerah yang bukan penyelesaiannya dengan arsiran berikut ini. Inilah grafik pertidaksamaan X plus 5Y kurang sama dengan 440. Kita lanjut dengan bagian B. Bagian B, X ditambah Y kurang sama dengan 200. Titik potong dengan sumbu X terjadi kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka berarti X-nya adalah 200. Titik potong dengan sumbu X 200,0. Titik potong dengan sumbu Y terjadi jika X-nya 0. Jika X-nya 0, maka berarti Y-nya adalah 200. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,200. Grafik dari X plus Y kurang sama dengan 200 bisa kita gambarkan berikut ini. Titik potong dengan sumbu X 200,0. Titik potong dengan sumbu Y 0,200. Hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Lalu tentukan daerah penyelesaiannya. Ada dua kemungkinan, di atas garis atau di bawah garis. Sama seperti proses pada bagian A, kita ambil sembarang titik. Ambil titik 0,0 yang ada di bawah garis. 0,0 memudahkan perhitungan. Kalau X-nya 0, berarti 0 ditambah Y, dan Y-nya juga adalah 0. 0 ditambah 0 kurang sama dengan 200. Itu adalah pernyataan yang benar. Sehingga daerah penyelesaian dari X plus Y kurang sama dengan 200 adalah daerah yang memuat titik 0,0 atau berada di bawah garis. Kita beri tanda yang bukan daerah penyelesaian adalah yang diberi arsiran. Inilah grafik dari X plus Y kurang sama dengan 200.
Kita lanjut dengan bagian C. Bagian C, X lebih besar sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah garis yang berimpit dengan sumbu Y. Gambarnya sebagai berikut. X lebih besar sama dengan 0 adalah daerah di sebelah kanan sumbu Y atau di sebelah kanan garis X sama dengan 0. Gambarnya adalah sebagai berikut. Itulah daerah penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 0. Kita lanjut dengan bagian D. Bagian D, Y lebih besar sama dengan 0. Y sama dengan 0 adalah garis yang berimpit dengan sumbu X. Gambarnya sebagai berikut. Y lebih besar sama dengan 0 adalah daerah di sebelah atas sumbu X atau di sebelah atas garis Y sama dengan 0. Grafiknya sebagai berikut. Itulah daerah penyelesaian dari Y lebih besar sama dengan 0. Kalau digabung keseluruhan grafik, maka grafiknya akan tampil seperti ini.